bapaknya Ya. diterkam oleh buaya. Akhirnya demi menyelamatkan bapaknya, si anak itu rela untuk berduel dengan buaya. Dia mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan bapaknya. Halo sedulur-sedulur, kita jumpa kembali dalam channel The Java. Saya Arfon dan teman saya Titis. Kita akan nyangkem kali ini. Ya, kita mau nyangkem apa ini, Lur? Nah, kaitannya dengan tanggal 23 Juli. 23 Juli ada peringatan Hari Anak Nasional. Iya. Jadi kita akan nyangkemi. Iya. Bukan mengkritik, bukan mengkritik, kita hanya melontarkan ya isi otak kita saja ya. Kita hanya kegundahan hati kita. Walah, kegundahan gitu. Ya, intinya kita hanya mengeluarkan buah pikiran saja. Tidak harus diterima. Betul. Silahkan barangkali ini menjadi memperkaya khasanah wacana. Betul. Ya. Dan seperti yang kita tahu bahwa selain Adam dan Hawa, setiap manusia itu pada hakikatnya itu kan anak. Terlahir sebagai anak. Betul. Jadi tidak bisa lepas kalau kita bicara tentang anak, pasti juga dengan orang tua kaitannya dengan orang tua. Makanya ada semacam hubungan bahwa anak itu harus berbakti sama orang tua. Kalau orang tua wajib mengasihi anaknya, menyayangi anaknya. Jadi itu satu hubungan yang timbal balik yang saya rasa memang harus dijaga. Dan itu alami ya, Lur ya? Alami. Mungkin juga memang satu keharusan bahwa toh kita melihat realitas di lapangan, itu jangan dijadikan sebagai landasan berpikir. Realitas di lapangan ini yang aku maksud, misalnya ini loh, ada kasus ya, seorang anak mempolisikan ibunya karena perkara warisan. Nah, itu kan sangat ironis sekali. Betul. Padahal yang namanya ibu kita pernah dengar ya, surga di bawah telapak kaki ibu. Kalau orang Jawa itu bilang bahwa ibu itu Gusti Allah Katon. Iya toh? Kan medeni. Oh, itu kan sangat wingit gitu. Sangat wingit gitu loh. Jadi betapa mulianya ibu, posisi seorang ibu itu, dan harusnya itu dijamkan oleh setiap anak. Betul. Kemudian ada juga kasus di Sulawesi ya, di kemarin. Palopo, yang anak berduel sama buaya itu loh. Nah, betul banget. Ada seorang anak yang melihat bapaknya diterkam oleh buaya. Akhirnya demi menyelamatkan bapaknya, si anak itu rela untuk berduel dengan buaya. Dia mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan bapaknya. Ini kan dua masalah yang sangat bertolak belakang ini. Berketerbalikan. Kontradiktif sekali. Di satu sisi kita melihat anak kok sebegitunya terhadap orang tua. Di sisi lain kita melihat ada anak juga yang memperlihatkan baktinya kepada orang tua, bahkan sampai rela mati. Itu kan rela mati berarti mengorbankan nyawanya. Saking cintanya, saking sayangnya kepada orang tua mungkin ya itu. Tapi mungkin apakah kemudian di kasus yang pertama si anak itu enggak punya kasih sayang kepada orang tua? Mungkin juga tidak. Cuma ketika itu ya ada pemantiknya itu tadi. Nah, ada pemantiknya, warisan dan sebagainya. Misalnya emosi sesaat dan lain sebagainya. Kita sekali lagi tidak mengkritisi kasus demi kasus itu. Kita hanya mengambil contoh saja, di mana bahwa ternyata memang ada satu hal yang sangat penting ya diperhatikan, yaitu misal masalah pendidikan itu, pendidikan terhadap anak dan bagaimana anak itu memang harus meraih pendidikan. Nah, kalau di Jawa sendiri ini Lur, kita kan
bicara dari sudut pandang budaya kita sendiri ya. Kita orang Jawa sendiri. Kalau di Jawa itu kan ada satu apa istilahnya ya, unen-unen atau ya katakanlah itu ajaran ya. Ajaran, betul. Ajaran kalau anak itu harus bisa mikul dur, mendem jero. Ya, mendem jero itu ya mikul dur artinya kita harus bisa membuat orang tua kita bangga. Gitu. Meninggikan harga dan martabat orang tua gitu ya. Kan. Kalau mendem jero itu segala kejelekan orang tua itu kalau bisa kita tutupi sebisa mungkin, jangan kita umbar di depan umum kepada orang lain. Bukan orang tua dipikul terus lalu disandem gitu ya. Wah, itu ya. Jadi intinya sebagai anak kita harus bisa meninggikan martabat orang tua kita. Betul. Dan jangan sampai kekurangan-kekurangan yang ada pada orang tua itu kita umbar, apalagi kita tiru kalau kita tahu bahwa itu satu kekurangan ya yang perlu justru kita perbaiki kalau kita melihat itu sebagai kekurangan ya. Ya, karena bagaimanapun ketika kita sukses, ketika kita bisa berada di posisi seperti sekarang ini tidak lepas loh dari peran orang tua. Ketika misal orang tua kita di posisi yang berkecukupan, kaya, kita tuh pasti dimuliakan. Tapi belum pasti loh ketika kita kaya, kita berkecukupan, kita berhasil terus bisa kalau istilah bahasa Jawanya itu gemati sama orang tua gitu loh. Itu kan banyak terjadi juga. Makanya ada satir juga yang mengatakan kalau di Jawa ya terutama yang pernah saya dengar, nek wong tuwa sugih, anake dadi raja. Nek anake sing sugih, wong tuane dadi babu. Itu kan. Jadi kalau orang tua kaya, anaknya akan menjadi raja. Apapun dituruti mesti. Tapi kalau anaknya yang kaya, orang tuanya biasanya justru terabaikan. Biasanya kan gitu. Betul. Itu sindiran saja sih. Sindiran saja bahwa kita jangan sampai seperti itu. Artinya ada sindiran itu berarti kan itu pagar. Betul. Jangan sampai kita masuk ke wilayah itu gitu kan. Lalu dari segi orang tua sendiri, kalau dalam budaya Jawa itu kan ada juga anak polah bopo kepradah. Ya, jadi ketika si anak itu berbuat apapun, menginginkan apapun, maka orang tualah yang biasanya repot. Ya, direpoti gitu ya. Direpoti, dan orang tua harus mau kerepotan ya. Iya. Tapi itu udah sewajarnya nggak sih Lur kayak gitu tuh? Ya, kalau aku pikir sewajarnya dalam batasan tertentu. Artinya ketika orang tua mampu mewujudkan dengan upaya dan dengan usahanya, maka menjadi tidak masalah untuk kepradah itu. Jadi bentuk timbal balik anak itu harus bakti kepada orang tua, kemudian orang tua juga harus mau direpoti oleh anak. Nah, itu berarti intinya anak jangan pakai landasan anak polah bopo kepradah. Tapi orang tualah yang harus pakai landasan itu. Anak harus memakai landasan mikul dur, mendem jero. Nah, begitu juga orang tua sebaliknya ya. Mungkin lebih tepat jika tidak menggunakan mikul dur, mendem jero, tetapi berikan saja pengajaran, pendidikan yang terbaik sehingga anak bisa merealisasikan mikul dur, mendem jero itu. Jangan sampai kedua hal itu kemudian menjadi tuntutan baik bagi si anak maupun bagi orang tua. Nanti biasanya gitu, kalau anak terus pakai ayatnya begitu ya, pakai landasannya anak polah bawa kepradah. Pak, kowe iki lak ya kudu kepradah wong anakmu polah begitu. Kan tidak etis. Tidak tepat. Jadi memang saya pikir harus ada semacam porsi atau proporsinya masing-masing. Kalau saya harusnya pakai yang ini. Si bapak orang tua pakainya yang ini. Nah, kaitannya dengan itu juga Lur, untuk kali ini, kok kali ini? Akhir-akhir ini kita kan banyak melihat kasus baik di pemberitaan apapun begitu ya, yang menyuarakan untuk menentang tentang kekerasan terhadap anak.
Nah, ada mungkin bentuk-bentuk lainnya bullying tadi. Bullying, perundungan ya kalau dalam bahasa Indonesianya. Nah, yang dimaksud kekerasan itu sejauh mana? Ya. Itu kan pertanyaan juga itu. Kekerasan itu yang seperti apa? Nah, gitu kan. Karena kalau kita mencoba mengkomparasi ya, antar istilah. Ya. Misalnya saya bekerja keras. Ya. Saya belajar keras. Boleh tidak saya mendidik keras? Nah, itu masalahnya. Jangan-jangan yang dimaksud keras itu artinya kejam mungkin seperti itu? Nah, atau jangan-jangan itu. Tegas? Pengertian kekerasan yang tidak diperbolehkan adalah kekejaman terhadap anak-anak. Iya. Atau kesewenang-wenangan terhadap anak. Iya. Tidak baikan terhadap anak gitu. Dan ketika itu terjadi, semisal bentuk-bentuk kekejaman itu, ketika itu berkonsekuensi hukum, itu berarti boleh dong bentuk kekejaman terhadap anak itu kemudian dimasukkan ke ranah hukum. Tapi kalau tegas itu kan beda lagi mungkin. Iya, kalau kita mencoba melihat situasi dulu gitu, kita kan sering mengatakan, wah bapakku mendidikku dengan keras. Gitu. Bapakku mengajariku dengan keras. Iya. Apakah kekerasan semacam itu juga tidak boleh? Karena realitasnya zaman dulu, kita dididik dengan keras, mungkin kita dipukul oleh bapak, mungkin kita disentil oleh guru. Itu tujuannya adalah pendidikan mental. Ya, disiplin. Akhirnya kepada masalah kedisiplinan. Betul. Kan. Dan akhirnya mungkin pertama anak takut, tidak tahu makna disiplin itu apa. Tapi akhirnya umur berjalan, seiring bertambahnya umur, mereka tahu juga, ternyata tujuannya untuk disiplin. Mereka kan merasa juga loh, suatu saat nanti akan ketemu, ternyata yang kerasnya bapakku dulu ketika mendidik aku tuh manfaatnya ini. Nah gitu. Itu dia, jangan-jangan yang tidak diperbolehkan adalah kekejaman itu tadi. Betul. Karena apa Lur? Jadi pemanfaatan istilah yang tidak tepat, katakanlah seperti itu ya, biasanya itu akan berdampak pada rentetan masalah yang lainnya. Nah, misal ya ini misal Pak Guru, Ibu Guru sekarang ini kan banyak itu digeruduk orang tua. Oh iya, dikasuskan orang tua. Dikasuskan orang tua. Akhirnya karena takut terlibat kekerasan terhadap anak yang muaranya nanti akan dipidanakan. Akhirnya mereka tidak optimal perannya sebagai pendidik. Betul. Hanya transfer knowledge aja. Nah, transfer budi pekerti dan yang lainnya jadi berkurang kan? Padahal pendidikan di Indonesia itu kan katanya pendidikan manusia Indonesia seutuhnya. Sementara yang namanya pendidikan seutuhnya itu ya material, spiritual. Betul. Termasuk dalam hal ini adalah mental dan juga karakter. Iya, mungkin paradigma keras orang zaman dulu sama sekarang tuh beda kalau. Jangan-jangan seperti itu. Dulu pernah nggak sih kamu dulu dicubit sama guru gitu kan? Lumayan. Tapi nggak sering lah. Nggak bandel loh ya? Saya anak baik kok, rajin menabung dan tidak sombong saya kok. Iya. Terus ada lagi, ketika guru itu akhirnya sedikit enggan untuk mendisiplinkan anak dengan cara keras dalam tanda petik, maka akhirnya muncullah anak-anak yang misal ini kena marah sedikit lapor orang tua. Kemudian kena perkara sedikit mudah menyerah, tersandung sedikit mudah mengadu. Lah kok rapuh men gitu loh. Mudah sambat gitu ya. Kudanan sithik masuk angin. Kita dulu mau hujan-hujanan tiap hari itu dia. Jadi memang bisa jadi hal atau masalah pendidikan yang bukan keliru tetapi sekali lagi ini hanya wacana saja. Pendidikan yang berkembang belakangan ini justru jangan-jangan ini mencetak generasi yang seperti itu. Tapi kan kita tidak mau ya. Dan semoga tidak begitu loh. Semoga tidak
terus timbul generasi-generasi cengeng. Nah, gitu. Itu dia. Karena kerapuhan mentalitas mereka tadi. Dulu waktu saya itu misal dimarahin oleh Pak Guru, Bu Guru, saya lapor sama Bapak atau Ibu, saya dimarahin, tambah dimarahin saya. Benar. Jadi ketika saya lapor justru Bapak Ibu saya bilang, wah Pak Guru, Bu Guru nggak mungkin gitu kalau kamu nggak nakal misalnya betul. Gitu. Nah mungkin sekarang juga bisa jadi apa ya? Pembelajaran buat orang tua juga bahwa ketika menerima informasi, ketika menerima aduan dari anak, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Ditelusur dulu. Kenapa toh anak ini kok kemudian mendapatkan perlakuan seperti itu? Apakah memang karena anaknya yang nakal? Nah itu kan juga harus di cross check juga, gitu kan? Perlu diinvestigasi. Betul. Jadi orang tua tuh nggak gampang. Gitu. Betul. Makanya sangat-sangat tepat sekali jika ada peringatan Hari Anak itu. Karena anak ini perlu diapakan toh? Anak ini perlu dibawa kemana toh? Kita harus mencetak anak yang seperti apa toh? Nah, itu kan yang harus diperhatikan. Makanya menjadi orang tua memang tidak gampang itu tadi. Nah, tapi apapun perlakuan buruk terhadap anak, katakanlah kekejaman dan kesewenang-wenangan tadi, nggak bisa dibiarkan juga. Tidak bisa dibiarkan, harus ditangani sebagaimana mestinya. Kalau ada unsur pidana misalnya kaitannya dengan hukum, ya monggo diproses secara hukum. Kalau masih bisa dimediasi, monggo dimusyawarahkan, dimediasi, begitu kan? Yang terpenting adalah bagaimana pendidikan itu mencetak anak berprestasi. Berprestasi, betul. Tidak masuk anginan tadi gitu loh. Nggak cuma berprestasi sih Lur. Prestasi itu kalau menurutku ya, itu ada dua sudut pandang sebenarnya. Prestasi secara akademik mungkin, intelijensianya dia. Tapi jangan dilupakan juga prestasi secara emosionalnya dia. Dia bisa tidak bersosialisasi dengan baik dengan lingkungannya, bisa tidak kemudian bersikap yang baik, mempunyai budi pekerti yang baik. Goals dari pendidikan kan sebenarnya itu. Jadi bahasa sederhananya prestasi itu ya akademik, ya non akademik. Betul. Padahal standar yang semua orang terapkan atau tidak semua orang lah, banyak orang terapkan. Anak itu berprestasi kalau misal ini matematikanya jos, fisikanya jos, gitu ya. Padahal prestasi itu tidak hanya akademik saja ya. Betul. Tapi prestasi itu bisa ditunjukkan melalui perilaku. Bisa serawong enggak? Kemudian anaknya disiplin atau tidak? Berbudi pekerti luhur atau enggak? Nah, kaitannya dengan budi pekerti luhur ini kan Nusantara ini kan banyak sekali kearifan lokal yang menanamkan budi pekerti luhur kepada anak atau kearifan lokal yang mengajarkan agar anak nantinya menjadi orang baik. Bahasanya sangat sederhana. Betul. Orang baik. Tiap daerah mesti punya bentuk-bentuk kearifan lokal yang itu kemudian mentransferkan nilai-nilai positif, nilai-nilai kebaikan kepada anak. Orang tua juga setiap daerah mungkin punya cara mereka sendiri untuk mendisiplinkan anak, membentuk sikap anak. Pasti ada. Kalau di Jawa misalnya Anda orang Jawa bisa mencoba untuk ngecek pada beberapa karya sastra, misalnya apa Lur? Serat Wulang Reh, Wedotomo, Wulang Putri, itu kan isinya semua itu tentang semacam bisa dijadikan sebuah rujukan lah untuk orang tua dalam mendidik anak. Kompleks kok di situ. Jadi di situ ada bagaimana orang tua mendidik anak dan bagaimana si anak kalau ingin belajar, mengabdi kepada orang tua, bahkan mengabdi pada negara juga ada ya. Jadi sangat luar biasa sekali. Meskipun itu sebuah karya sastra, tapi sebuah karya sastra yang didaktis. Jadi bisa menjadi acuan bagi kita orang Jawa khususnya. Mungkin bisa jadi di budaya lain di luar Jawa
juga ada, bisa jadi wujudnya berbeda kan. Dan literatur masing-masing lah. Mungkin tidak hanya berupa literatur, kesenian melalui kesenian, melalui tradisi, melalui ritual, kan bisa itu. Betul. Jadi banyak sekali macamnya kearifan lokal yang bisa dijadikan sebagai acuan untuk mencetak anak yang baik, anak yang berprestasi tadi. Ya kalau buat anak sekarang mungkin ya Lur ya, janganlah iki ana wong turu iki. Janganlah terlalu nyaman dengan segala fasilitas yang diberikan. Jangan terlalu nyaman dengan segala kemudahan yang diberikan. Jangan terlalu nyaman menjadi generasi rebahan tadi. Males-malesan. Lur. Gimana? Masalah neng televisi Lur. Sing kartun terus disensor-sensor. Menurutmu piye Lur? Kartun disensor-sensor. Ya tergantung muatannya toh Mas. Tergantung muatannya. Kalau ada muatan pornografi itu ya. Kalau kartun di Jepang ada One Piece gitu. Kalau tampil di TV itu kan mesti disensor itu. Nah, One Piece ki sing piye? One Piece. Yo Naruto. Film sensor lu. Kartun bajak laut itu ya. Disensor lu. Tapi tak pikir itu tergantung muatannya ya. Kekerasan misalnya atau tadi kekejaman kalau kita tidak mau menggunakan kata kekerasan. Terus value yang ingin disampaikan itu apa? Mungkin ya kita harus tetap mendukung lembaga sensor ya. Betul. Kalau tidak juga ya budaya antar bangsa itu kadang kan berbeda. Salah-salah menerima malah menjadi kecolongan kita. Betul. Tapi mungkin gini, janganlah terlalu fokus dengan visual saja, tapi konten yang lainnya juga harus diperhatikan itu Lur. Gambarnya di blur, tapi konten-konten yang lainnya nggak diperhatikan ya sama aja. Konten kekerasan tetap jalan, itu kan juga malah justru menimbulkan efek yang nggak baik juga gitu kan. Makanya ada semacam bukan warning ya, tapi imbauan misalnya perlu didampingi orang tua. Gitu ya. Ada pendampingan dari orang tua itu perlu, ya kan? Karena anak sekarang ya dengan berkembangnya gawai gadget itu kan anak itu bisa mengakses apapun, ya kan? Nggak usah diajari deh. Anak-anak itu udah bisa. Betul. Gitu. Dan parahnya itu adalah bahwa anak kita mungkin secara akademik tadi pandai buka HP dan lain sebagainya. Tapi PR selanjutnya adalah bagaimana menciptakan generasi yang tangguh, tanggon, tanggap, tanggon, kemudian terengginas, kendel, dan bandel. Ya bandel, tapi bukan bandel dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia itu bandel itu kan gitu ya. Bukan. Kalau dalam bahasa Indonesia bandel itu kan nakal, bengal, beling gitu kan. Tapi dalam bahasa Jawa artinya orang yang tidak mudah menyerah itu bandel. Tangguh itu tadi. Tanggap juga. Anak sekarang kan kadang kalau dipanggil 1-2 kali itu enggak denger. Ya, karena asik. Iya kan? Nah, zaman dulu nggak bisa gitu, sekali nggak denger udah tangan bapak atau ibu melayang, jewer kuping gitu kan. Itu dia. Rasanya jadi anak dulu itu. Tapi sisi baiknya gini Lur, terus kita ingat itu adalah hal-hal yang mendisiplinkan kita, gitu kan. Ketika kita dijewer, ketika kita dicubit, itu juga wujud kasih sayang orang tua kok. Biar kita tuh nggak terlalu terlena dengan keasikan yang ada di diri kita gitu. Bahwa ada alternatif lain dalam mendidik, mengajar anak itu ya monggo silahkan. Toh kita juga tidak anti dengan pendidikan atau psikologi modern begitu ya. Betul. Kita bukan menolak, kita bukan anti, tetapi alangkah bijaknya kalau kearifan lokal itu juga kita pertimbangkan sebagai landasan untuk mendidik anak juga. Ya, kearifan lokal itu eksotis dengan berbagai macam hal yang ada di dalamnya, termasuk tadi masalah pendidikannya. Nah, ya kan? Intinya adalah supaya kita bisa menciptakan generasi yang berprestasi, generasi yang tanggap, tanggon, terengginas, tendelan, bandel. Itu dia. Yang jelas
walaupun berbagai macam jenis pola pendidikan, setiap daerah pasti punya jenis-jenis pendidikan kepada anak berbeda-beda. Yang pasti tetaplah bangga jika Anda menjadi orang Jawa, bangga menjadi Jawanya. Anda anak-anak dari Ambon harus bangga menjadi anak Ambon. Nah, anak dari misal dari Bugis ya kan? Ya. Pasti di Bugis juga ada pembelajaran tentang pendidikan seperti ini. Banggalah menjadi orang Bugis. Dan tapi jangan lupa kita harus tetap bangga menjadi Indonesia.